Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dinda Haliza dengan NIM 0801118822270012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu tentukan urutan IPK dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, program ini akan mengeluarkan output urutan IPK dari yang terbesar ke yang terkecil. Program ini mengurutkan variabel D dengan kamar 50 atau dengan indeks 50, atau indeksnya tuh terserah kita. Di sini karena saya menggunakan indeks 50. Kemudian dengan X tipe data float yang menyatakan array dengan ukuran 50. Di sini menggunakan float karena uh, IPK itu kan tidak bilangan bulat, dia kan bilangannya koma-koma. Kemudian menggunakan variabel n, i, j, kemudian menggunakan tipe datanya integer, x digunakan untuk tempat penyimpanan array, sementara nilai elemen-elemen array setelah atau selama terjadinya proses pengurutan data. Nah, kemudian masukkan elemen-elemen array satu persatu. Pada perluangan ini, pertama inisiasi I sama dengan 0, cek apakah I kurang dari N, jika iya tampilkan ke layar D indeks I. Kemudian lanjut ke I++. Pada pernyataan for kedua, inisiasikan I sama dengan 0, lalu cek apakah I kurang dari N. Jika benar, maka akan melakukan perulangan yang ada di dalam for, yaitu for apakah J sama dengan I plus 1. Kemudian cek apakah J kurang dari N. Kemudian cek lagi apakah D indeks I kurang dari D indeks J. Jika benar, lakukan proses X sama dengan D indeks I. Kemudian D indeks I sama dengan D indeks J. Jika D indeks J sama dengan X. Setelah itu, program akan muncul hasil urutan IPK dari yang terbesar dan ke yang terkecil. Nah, untuk pseudocode-nya yang pertama yaitu begin, kemudian variabel D dengan indeksnya 50, batasnya dengan X-nya sama dengan float dengan tipe data float, kemudian variabel n, i, j dengan tipe data integer, read n, write masukkan n angka, kemudian for i sama dengan 0 to n min 1, begin, read d indeks i, kemudian n, for i sama dengan 0 to n min 1, begin, for j sama dengan i plus 1 to n min 1, kemudian begin lagi. If D indeks I kurang dari D indeks J, begin, X sama dengan D indeks I, D indeks I sama dengan D indeks J, kemudian D indeks J sama dengan X, N, kemudian N. Oh, di sini saya lupa menaruh untuk I++ dan J++-nya. Seterusnya di sini terjadi perulangan J++, kemudian terjadi perulangan di sini yang N kedua di bawahnya itu sebelum N yang ini, di sini adalah I++. Nah, write elemen array setelah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, for I to N min 1, begin, write D index I plus spasi, kemudian I++ N. Kemudian flowchart-nya yaitu start. Kemudian di sini masukkan berapa jumlah mahasiswa yang ingin kita masukkan atau N. Kemudian lanjut inisiasi D indeks 50 dengan I, J, kemudian X. Kemudian inisiasikan variabel I sama dengan 0. Cek apakah nilai I-nya kurang dari N. Jika benar, maka dia merupakan D indeks I atau D. Kemudian lanjut I++. Lakukan perulangan secara terus-menerus sampai kondisinya itu bernilai salah. Nah, jika salah, lanjut ke inisiasi yang kedua, yaitu I sama dengan 0. Nah, jika I kurang dari N, kalau benar berarti J sama dengan I plus 1. Jika benar, dia lakukan pengecekan lagi pada J kurang dari N. Jika benar, dia lanjut ke D indeks I kurang dari D indeks J. Jika benar, maka yaitu X sama dengan D indeks I, D indeks I sama dengan D indeks J, D indeks J sama dengan X. Kemudian lakukan perulangan J++. Jika di sini tadi pada pengecekan F di sini juga salah, dia lanjut ke J++ lagi. Kemudian naik ke atas, lakukan pengecekan di sini. Jika kondisinya benar, dia itu masih
melakukan proses seperti sebelumnya sampai kondisinya itu bernilai salah, lanjut baru ke I++. Di I++ juga seperti itu. Kalau jika dia benar, masih melakukan perulangan seperti di bawahnya. Kemudian jika salah, dia baru keluar dari perulangan. Kemudian lanjut ke inisiasi I sama dengan 0. Nah, di sini dilakukan pengecekan lagi jika I-nya kurang dari N. Jika benar, maka dia D indeks I. Kemudian I++ lakukan perulangan secara terus-menerus sampai kondisi tersebut bernilai salah atau false, kemudian baru program selesai. Nah, untuk programnya, kemudian untuk programnya, yang pertama kita menggunakan hashtag include iostem, kemudian using space std in mind, lalu buka kurung kurawal, float d index 50, kemudian dengan tipe datanya float, kemudian integer n. Di sini saya kurang harusnya tanda titik koma. Di sini harusnya floatnya nggak ada, tapi tandanya ganti titik koma. Nah, kemudian di sini juga sama. Lalu cout masukkan jumlah elemen, lalu in-nya n, lalu cout masukkan n, angka n, kemudian inisiasi for i sama dengan 0, i kurang dari n, kemudian i++, sin d indeks i. Kemudian pada perulangan kedua yaitu for i sama dengan 0, kurang dari n, I++, kemudian for J sama dengan I+1, J kurang dari N, J++, kemudian if D indeks I kurang D indeks J, maka dia cetak X sama dengan D indeks I. Kemudian D indeks I sama dengan D indeks J, D indeks J sama dengan X. Kemudian cout elemen array yang setelah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian for I sama dengan 0, I kurang dari N, I++ cout D indeks I. Setelah itu coba kita jalankan di aplikasi CodeBlocks. Nah, di sini tadi kan kita salah, harusnya ini saya salah ketukar dengan yang pseudocode-nya. Nah, kita rapikan biar terlihat enak dilihatnya. Ini contoh. Nah, di sini kita coba build, kita cek apakah ada yang, oh my god, ada yang salah. Oh, bentar. X was not declaration. Oh iya, variabel X-nya belum kita deklarasikan. Berarti di program tadi kita kurang, X-nya juga belum kita deklarasiin.
Nah, berarti kita coba buat lagi, kita cek apakah ada yang salah. Kalau jika seperti ini berarti tidak ada kesalahan, lalu kita build and run. Nah, misalnya eh, kita menggunakan elemennya jumlahnya 5. Terus kita masukkan 5 angka. Di sini sebenarnya tidak harus IPK, selain IPK juga bisa. Kelihatan. Nah, misalnya pertama itu 2.1, kemudian 4.0, lalu 3.9, kemudian 1.2, lalu 4 titik, lalu 3.3. Nah, elemen array setelah diurutkan berarti 4, 3.9, 3.3, dan 2.1. Coba kita ulang ya, ini ada yang salah. Tadi ya. Dan masukkan 3 aja ya. Pertama berarti 1.4, lalu 4.0, kemudian 2.9. Nah, urutannya berarti seharusnya ini 4.1.4. Kita urutkan. Nah, berarti urutannya itu 4, 3.9. Seharusnya yang kedua ini muncul 3.0. Berarti programnya ada yang salah di sini. Nah, di sini seharusnya munculnya yaitu 3.2. Nah, untuk penjelasan running programnya, yang pertama itu kan kita menggunakan hashtag include EOS dan digunakan untuk memanggil namespace yang memiliki std, memanggil cin, cout, dan inline. Kemudian using namespace std digunakan untuk memanggil namespace yang memiliki std. Kemudian in main, lalu program mulai kan. Kemudian masukkan elemennya 3, di sini kita masukkan. Kemudian di sini kita cek kan di sini for i sama 0. 0 apakah kurang dari 3? Iya. Jika iya, dia cetak di indeks i. Berarti kita cetak yang pertama yaitu 4.0. Kemudian dicek i plus plus berulang kan sampai sampai dia tuh dengan indeksnya 2, is kurang dari sama dengan 2, berarti kita masukkan yang ketiga ini kan, yang nomor 3 ini, 3.9. Nah, kemudian dicek lagi apakah 0 kurang dari 3, iya. Jika iya, berarti J, I plus 1, berarti J-nya sama dengan 1. Cek apakah 1 kurang dari N. Jika iya, berarti D indeks I kurang dari D indeks J. Nah, kita cek apakah 4 ini kurang dari 3.2. Nah, kan salah kan? Kemudian kita lakukan itu lagi, I plus plus lagi. Berarti I-nya menjadi 1, kemudian J-nya menjadi 2 kan? Nah, di I1, J-nya 2, kita cek apakah 3,2 ini lebih besar dari 3,9. Salah kan? Kemudian naik lagi. Jadinya urutannya tadi kan uh, ini dengan ini kan lebih besar ini. Jadi ininya naik di sini. Kemudian dicek. Nah, ini jadinya 4.0. Nah, di 4.0 ini dicek lagi kan apakah 4.0 ini lebih besar dari 3,9. Nah, lebih kecil kan? Enggak kan? Salah kan? Dia lebih besar. Jadi naik di sini 4.0 kan? Kemudian dicek lagi. Nah,
tinggal 3.2 sama 3.9 kan. Nah, dicek 3.2 tuh apakah lebih kecil daripada 3.9, benar kan? Jadi posisinya yaitu 4, 3.9, dan 3.2. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.